A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah. Masya Allah, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islami Tinda. Namun sebelum kita membahas tentang apa sih hari ini kita membahasnya, saya akan mengajak terlebih dahulu jamaah Islami Tinda yang ada di rumah untuk melihat sebuah video tayangan tentang Emeril Khan, putra pertama dari Bapak Ridwan Kamil, dinyatakan wafat. Ini dia tayangannya. Sudah menyampaikan bahwa mereka ikhlas dan meyakini bahwa Emeril Khan Mumtaz yang kita kenal sebagai Eril sudah wafat, berpulang ke rahmatullah karena tenggelam. Berkenaan dengan hal tersebut, semalam kami sudah langsung berkonsultasi kepada MUI Jabar, menyampaikan situasi dan meminta nasihat untuk langkah selanjutnya sesuai dengan syariat Islam. Di mana dalam hal ini adalah menunaikan hak almarhum Eril sebagai muslim dari muslim yang lain, yaitu disegerakan, disolatkan manakala wafat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami segenap tim Islami Tinda Trans TV mengucapkan turut berduka cita atas wafatnya putra pertama dari Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Semoga kelak almarhum Emeril Khan mendapatkan surganya Allah dengan kedudukan syahid di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan Masya Allah buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah, yang namanya melepas orang terdekat, orang yang kita cintai, orang yang kita sayang, ini pastinya kita tuh gak mudah ingin melepasnya. Cuma yang namanya kematian ini adalah sesuatu hal yang pasti. Dan semua akan mengalami yang namanya kematian, masalahnya hanya di waktu. Dan kapan hanya Allah yang tahu. Hari ini kita akan membahas tema yang luar biasa. Mudah-mudahan menjadi pengingat untuk kita semuanya, mempersiapkan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan tema melepasmu dengan doa. Alhamdulillah. Segala kemungkinan di dalam hidup jamaah bisa terjadi dan semua pastinya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya, apakah dalam Islam ada beberapa keadaan darurat atau mungkin adab-adab yang dibolehkan pihak keluarga mengambil keputusan seseorang yang dicintai dinyatakan wafat? Atau ada waktu yang tepat pas yang dijajarkan atau mungkin yang diajarkan oleh syariat Islam. Mohon penjelasannya dari guru kita Ustadz Maulana. Tafadhol Ustadz. Oke, sebanyak Mas Fadli, izin Bunda Tuti dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita hari ini 6 Zulqaidah 1443 Hijriah, 33 hari lagi menuju Idul Adha. Satu hal buat kita yang namanya kematian pasti akan datang. Kullu nafsin zaikatul maut, semua akan mengalami proses kematian. Dan kita tidak tahu bagaimana, karena rahasia kematian itu ada 3. Kita tidak tahu kapan kita meninggal, di mana kita wafat, dan bagaimana kematian itu sendiri. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan satu hal buat kita. Tadi pertanyaan Mas Fadli sangat bagus,
menyikapi tadi tentang keputusan dari majelis ulama dan berdasarkan keridhaan, keikhlasan daripada keluarga. Masya Allah, tabarakallah, meminta bagaimana keputusan ini, apa yang harus diambil. Maka kalau berbicara memutuskan kapan orang dinyatakan sudah berpulang ke rahmatullah, kita lihat dulu. Yang pertama harus dapat informasi berdasarkan keahlian. Keahlian. Ini mohon maaf, kalau kita mendapatkan dari syariat Islam kan, kalau orang yang menghilang tanpa kabar, itu pernyataannya 2 tahun. Tapi ini mohon izin sudah dinyatakan berada di tenggelam. Kalau kecelakaan, tenggelam, menghilang atau jatuh dari jurang, atau tenggelam, atau mohon maaf, ini atau terbakar dan sebagainya, harus dinyatakan dulu. Pernyataan dari ahli. Gimana menurut ahli? Sama saya dapat keikhlasan ditinggal wafat oleh almarhumah istri saya, karena saya bertanya pada ahli. Mohon maaf, saya berdua tanya. Mohon maaf saya bernyatakan ini. Karena supaya saya tegar. Kalau seperti ini penyakitnya kira-kira bagaimana keadaan. Lalu saya dijelasin. Jadi saya cepat ikhlas. Beginilah harusnya kita bertanya kepada yang ahli. Kemudian berdasarkan kebiasaan manusia. Biasanya kalau tenggelam begini berapa lama dia bertahan. Atau kira-kira kalau ada yang temukan berapa lama. Nah, selalu kita berpikir mudah-mudahan seperti sinetron ya. Amin. Terus ada yang menemukan, terus ada gini. Tapi ternyata sampai Jumat diputuskan oleh majelis ulama di hari Kamisnya itu, kemudian disalat gaibkan, itu adalah pernyataan yang luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Saya waktu dapat kabar kemarin itu, saya langsung Masya Allah, tabarakallah. Ini satu keputusan yang luar biasa. Karena ada haknya jenazah atas orang yang hidup. Apa itu? Disegerakan. Wasari'u, bersegeralah atas 5 perkara, yakni termasuk salah satunya adalah haknya orang meninggal. Lalu sekali lagi berdasarkan ahli, manusiawi, kemudian ketiga keputusan ulama, karena ada syariat hukum Islam di dalamnya, dan terakhir adalah harus keikhlasan dari keluarga. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana ya, walaupun memang berat, karena secara pasti ya yang namanya keluarga itu meyakinkan dalam hati kecilnya itu, mudah-mudahan ini anak baik-baik aja. Tapi gitu. saya Pasti salutnya gitu ya. Bapak Gubernur kita, langsung beliau ikhlas lalu tanya Masya ke Allah. majelis ulama. Terima kasih banyak atas penjelasannya Ustadz Maulana, jazakallah khairan kasiran. Nah sekarang